Oke, baik. Selamat pagi, anak-anakku, siswa kelas 4. Tadi ada beberapa kendala ya, tidak bisa admit dan tidak bisa menjoinkan. Maka dari itu saya membuat video luring ini melalui YouTube. Dan tadi tidak bisa mode rekam, ya, karena ada beberapa kendala untuk hari ini. Mohon maaf ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini itu kita belajar di pembelajaran yang ketiga, halaman 65. Tentang kisah Kusnodin, saya akan menyampaikan secara ringkas saja ya. Nanti untuk lebih jelasnya dan kalian ingin membaca ceritanya, silakan di halaman 65. Kisah Kusnodin, liputan 6, sejumlah patung hewan terpampang di atas meja. Kusnodin adalah warga kota Magelang, Jawa Tengah. Kemudian replika tersebut dijual dari harga 200.000 hingga 175.000 sampai 35 juta. Seperti itu. Kemudian salah satu rekor penjualannya pada 2014 silam adalah itu ya, mendapatkan omset sampai 150 juta. Bayangkan dari barang bekas karena kreativitas beliau akhirnya dia bisa meraup omset yang luar biasa. Bahan yang digunakan apa? Beliau memanfaatkan kaleng bekas biskuit untuk menambal kotak. Sisa kaleng tersebut juga digunakan untuk memperbaiki sebuah hiasan burung merak yang rusak. Jadi merenovasi dari barang yang tidak layak jual, tidak bernilai ekonomis, hingga diubah menjadi nilai ekonomis. Kemudian, untuk yang nomor 1, apa judul bacaan di atas? Itu adalah kisah Kusnodin. Kemudian, bagaimana cara mengolah bahan bekas pada cerita di atas itu terbuat dari bahan bekas ya. Dari kaleng, kemudian diolah, kemudian dihias, dan dibentuk seperti hewan yang sesuai dengan konsep atau idenya. Kemudian informasi apa? Informasi yang dapat diperoleh dari teks tersebut, kita bisa memperoleh informasi bahwa dari kreasi itu hal yang tidak terpakai bisa layak jual. Seperti itu ya, itu salah satu informasi. Kalian bisa mencari informasi yang lain. Kemudian ada penerapan lagi ya dalam sebuah pengolahan, ada reuse, reduce, dan recycle. Kalian bisa melihatnya di halaman 67. Untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa membaca di halaman 68 tentang reduce. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan yang bisa merusak lingkungan. Misal bahan plastik, misal tas kresek gitu ya. Kemudian bisa menggunakan tas yang sering bisa dipakai berkali-kali, misal ini. Saya contohkan ini. Ini bisa dipakai berkali-kali, misal ini dimasukkan ke sini kemudian disimpan. Jadi kalau kita menggunakan kresek ya, tas kresek itu kalau kreseknya sudah tidak muat atau sudah sobek atau sudah jelek pasti kita buang. Nah, semakin banyak yang membuang akhirnya menumpuk. Nah, kalau dibakar akan menimbulkan asap. Kalau dikubur tidak tidak hancur tekstur dari plastik tersebut, tidak dapat terurai. Kemudian reuse adalah memakai kembali dan mengusahakan agar barang-barang yang masih bisa dipakai, tetapi sudah tidak diinginkan lagi dijual ke orang lain. Seperti itu ya. Kemudian recycle itu mengolah kembali atau mendaur ulang. Kalian bisa membacanya di halaman 70. Lanjut ya. Kemudian di halaman 71 di situ ada beberapa, setelah kalian membaca teks, kita memahami unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Ini juga perlu diketahui unsur intrinsik itu melalui tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, amanat. Tema itu ide pokok, alur itu jalannya cerita. Alur ada yang maju, ada yang mundur, ya. Maksudnya maju itu bagaimana melihatkan masa depan. Terus maju. Gitu. Kemudian mundur itu flashback. Misal saya memerankan apa, kemudian membayangkan masa lalu. Nah, itu alurnya mundur. Kemudian penokohan. Penokohan itu ada pemberian sifat dan watak. Ada tokoh yang protagonis, antagonis, gitu. Kemudian latar belakang itu, latar itu menunjukkan tempat kejadian atau rangkaian-rangkaian cerita itu di mana. Kemudian sudut pandang itu orang pertama, orang ketiga. Orang pertama itu ketika saya menulis berarti saya, menggambarkan saya. Ketika sudut pandang orang ketiga berarti saya mengungkapkan itu kepada
mencontohkan mereka. Mereka itu. Kemudian amanat itu isi pesan atau moral yang dapat didapat dari cerita tersebut. Itu ya kira-kiranya. Terus tugasnya di halaman 72. Tugasnya di halaman 72 ada 5 soal, kalian bisa menyelesaikannya kemudian difotokan. Baik, kiranya seperti itu. Nanti untuk agamanya juga akan membuat luring juga melalui luring video. Kalian bisa nanti juga berkomunikasi dengan guru mapelnya agama. Kalau memang kalau terus berikutnya lagi untuk PJOK kalian juga langsung bisa berkomunikasi. Untuk conversation atau bahasa Inggrisnya kalian bisa ke Bu Lydia untuk conversation. Kemudian untuk bahasa Inggris itu ke Bu Nabila. Kiranya seperti itu, saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya atau kurangnya dari saya. Oke, sampai bertemu lagi di esok hari. Sampai jumpa dan selamat pagi.